Baik, langsung saja bahwa 40 tahun itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Bahkan dalam Al-Quran dan narasi hadis-hadis Nabi SAW, angka 40 ini memiliki satu kemuliaan dan kekhususan tertentu. Saya beri contoh misalnya, Nabi Musa alaihissalam ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembekalan khusus dalam penerimaan wahyu sebelum disampaikan kepada umatnya, itu juga dibutuhkan waktu 40 malam. Itu kemudian ditampilkan dalam Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-51. Ya, paling kiri agak ke atas sedikit di mushaf standar, Allah menyampaikan wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Ya, ketika kami menjanjikan kepada Musa alaihissalam untuk memberikan pembekalan berupa wahyu yang akan disampaikan risalahnya kepada umatnya selama 40 malam. 40 juga ini menjadi penanda diangkatnya para nabi, ya, menjadi nabi, dilantik menjadi rasul, dan terkhusus nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau diangkat menjadi rasul ya dengan turunnya surah Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5, ketika diangkat usianya 40 tahun. Bahkan dari 40 ini nanti akan turun kematangan-kematangan yang diisyaratkan oleh Al-Quran, bahkan nanti diteruskan oleh Nabi SAW sebagai pesan kepada kita semua, dan bahkan ini menjadi ikon bagi sementara ulama untuk bisa merumuskan 40 teori dari berbagai disiplin ilmu. Saya beri contoh misalnya, Al-Imam Al-Ghazali sangat terkenal sekali, beliau punya kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Ya, beliau merumuskan 40 bagian yang bisa menguatkan akar-akar keagamaan, pokok-pokok keislaman kita. Kemudian ada yang paling populer juga, ya, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi itu menulis 42 hadis dan memberi nama Al-Arba'in, ya, sekitar 40-an. Kemudian juga nanti ada Al-Arba'in fi Fadailil Quran wa Ahlihil Amilin. Ya, 40 keutamaan para penghafal Al-Quran dan yang mengamalkan dia. Jadi 40 ini teman-teman sekalian, ini begitu sangat istimewa dan terkait dengan masa perjalanan, baik itu perjalanan usia bagi seseorang ataupun pengabdian dan pelayanan dalam kehidupan tingkat sosial. Maka ada satu ayat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu petunjuk, pedoman bagaimana menata kemudian baik sisi manajemen kehidupan, sisi usia, juga terkait dengan pelayanan dalam aspek sosial ketika mencapai usia 40 tahun, apa yang harus dilakukan, bagaimana kemudian tatanan itu dikelola sehingga mencapai hasil yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya punya nilai-nilai kebaikan bagi lingkungan sekitar. Ini yang coba kita akan tampilkan, yang akan berfokus pada satu ayat dalam Al-Quran dan turunan tafsirnya, yaitu Al-Quran surah ke-46. Ya, sekali lagi, Al-Quran surah ke-46, surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-15. Ya, sebab turunnya ayat ini diantaranya adalah berita dan apresiasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kebahagiaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Apa anugerah itu? Ini populer sekali di kitab-kitab tafsir, bahwa pada saat itu beliau telah mencapai usia 40 tahun, teman-teman sekalian. Ini sahabat Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sekaligus juga bapak mertua Rasulullah SAW. Ini sahabat, ya, teman setia Nabi, juga mertua Nabi, karena di antara putri tercintanya itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu ibunda kita, ibunda mukminin, ummul mukminin dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ketika mencapai usia 40 tahun, ya, sekaligus pada saat itu adalah 2 tahun dari risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika diangkat menjadi rasul, kalau saya sebut risalah berarti penyampainya itu disebut dengan rasul. Baik, ya, misinya disebut dengan risalah, gitu ya. Nah, ketika Nabi SAW diangkat menjadi rasul, Rasulullah SAW, ya, diangkat menjadi rasul, itu usia beliau 40 tahun, ya, menerima wahyu di Gua Hira, ya, Quran surah 96 Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu penanda diangkatnya beliau menjadi Rasulullah, yaitu Rasulullah SAW. Nah, 2 tahun dalam berdakwah ini, dalam fase 2 tahun, ya, 2 tahun. Jadi kalau kita tambahkan ke sini, ya, usianya 42 tahun. Nah, usia 42 tahun, fase 2 tahun dalam berdakwah, ini belum terang-terangan, ya, masih di sekitaran saja, karena nanti ada fase pembekalan sebelum dakwah terang-terangan.
Dalam fase pembekalan ini Nabi mengajak lingkungan terdekatnya. Jadi ada keluarga dekat, sahabat-sahabat dekat, tetangga dekat yang dipercayai, gitu kan? Nah, itu nanti fasenya 4 tahun. Nah, 2 tahun dalam fase ini saat usia beliau 42 tahun. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq usianya 40 tahun. Jadi beliau ini sahabatan, ya, beda usia, rentang usia sekitar 2 tahunan, kurang lebih. Nah, di usia Nabi 42 tahun, 2 tahun setelah menerima risalah wahyu itu kurang lebih, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu beriman kepada Rasulullah SAW, masuk Islam, yang kemudian disertai. Bukan hanya beliau saja, disertai oleh kedua orang tuanya. Ya, masuk Islam. Anaknya Abdurrahman juga masuk Islam. Masya Allah. Ya kan? Kemudian cucunya pun masuk Islam. Jadi orang tuanya masuk Islam, anaknya masuk Islam, cucunya masuk Islam. Masya Allah gitu ya. Nah, jadi ini sangat menarik teman-teman sekalian. Maka pada saat dalam suasana itulah kemudian beliau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mensyukuri nikmat 40 tahun ini, ya, yang dengan 40 tahun ini mendapatkan satu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan anugerah itu punya satu kehidupan baru, punya jendela yang terbuka baru, punya nafas fitrah yang baru, yang dengan itu menginginkan petunjuk tepat dari Allah sehingga sisa-sisa kehidupan bisa dijalani lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-46 ayat ke-15 yang mengabadikan peristiwa ini, yang doanya nanti ada dalam kalimat hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Sehingga tatkala sampai pada masa kematangan itu. Jadi kalau ada orang berproses, ya, baik dari sisi kemanusiaan dalam fase tumbang, tumbuh, berkembang, sampai dengan jadi remaja, sampai pemuda dan sebagainya, itu masih proses. Ya, Syariah Asih juga demikian, karena ini konsepnya umum. Dalam pekerjaan juga demikian, dalam khidmat begitu. Awal-awal ini masih proses penyesuaian, kadang seperti bayi, ya. Masih butuh bantuan, masih butuh donasi, butuh support, kadang-kadang naik turun, kadang-kadang lelah dan sebagainya. Itu di awal-awal. Tapi ketika Anda merasakan fase kematangan, kata Allah, hatta idza balagha asyuddah, sampai ketika sudah mulai terasa mapan, terasa lebih kuat. Sekarang Syariah Asih punya 6 cabang gitu kan. Orang-orang yang sudah masuk fase usia di atas 30 mau ke 40, itu sudah mulai kuat, nalarnya sudah mulai matang. Ya kan? Bahkan penampilan fisiknya pun sudah beda, ya, kekuatannya, nalarnya, daya fikirnya dan sebagainya. Dan puncaknya wa balagha arba'ina sanatan, dan sampai 40 tahun. Nah, ini intinya. Ini inti yang paling utama dan tidak mudah mendapatkan 40 tahun ini. Baik dari usia, juga tentunya khidmat kepada masyarakat, interaksi sosial kehidupan kita, apapun profesi kita. Ya, tapi yang paling menarik, perhatikan bimbingan Allah yang menyertai kalimat ini. Ketika seseorang sudah sampai pada usia 40 tahun, ataupun suasana yang dirasakan seperti Abu Bakar merasakannya, dan meminta kemudian petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dalam bersikap, beraktivitas, melakukan pelayanan, interaksi sosial, apa yang harus dilakukan? Maka kata Allah, perhatikan, qala, ya, maka lakukan seperti Abu Bakar mengerjakan ini. Perhatikan kalimatnya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Satu. Ya, ini boleh dibacakan ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya di kalangan dokter ataupun perawat ataupun yang lainnya. Ini doa sangat bagus sekali dan boleh kita dawamkan dalam keseharian, ya. Rabbi, ya, auzi'ni, ini fi'il amr lit talab. Rabbi auzi'ni, nanti kita bacakan, an ashkura ni'mataka allati, ini satu, an'amta alayya wa ala walidayya. Ini poinnya. Satu, perhatikan baik-baik. Rabbi auzi'ni, ay Rabbi alhimni, ya Allah, mohon bimbing hamba. Ya Allah, mohon berikan petunjuk kepada hamba, arahkan hamba. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, agar hamba mampu mensyukuri, ya, nikmat yang telah engkau kurniakan kepada hamba dan kepada kedua orang tua hamba. Ini poinnya yang tadi disebutkan. Nah, tapi ingat, dalam kaidah nanti ilmu Al-Quran, ada di kaidah ulumul Quran mengatakan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi.
Ya, dalam kaidah ilmu asbabun nuzul mengatakan jika ada satu ayat kalau lafadznya bermakna umum sekalipun sebabnya dikhususkan pada satu kejadian, sementara lafadznya sifatnya umum, maka pesan yang ingin disampaikan adalah pesan yang umum, mencakup bagi segala kalangan dengan situasi yang serupa. Artinya, pesan ini ingin disampaikan pada setiap kalangan, baik dalam konteks usia 40 tahun, ataupun dalam konteks pengabdian, aktivitas, sosial, dan sebagainya, sudah sampai usia 40 tahun. Pernikahan sampai di usia 40 tahun, pengabdian dalam sosial misalnya 40 tahun, di birokrasi 40 tahun, diplomasi 40 tahun, di kesehatan 40 tahun. Sepanjang konteksnya sampai ke dalam masa 40 tahun ini, maka yang pertama harus dilakukan, kata Allah, ini, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Satu, minta kepada Allah untuk diberikan bimbingan agar mampu bersyukur. Ya. Tapi yang paling menarik, ini yang paling dahsyat ya. Kalau kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara bersyukurnya? Apakah hanya mengucap alhamdulillah, kan? Apakah hanya dengan berbagi dan seterusnya? Ada sesuatu yang sangat menarik. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mencontohkan ini dengan satu contoh yang sangat luar biasa, diridhoi oleh Allah dan dengan ridha itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya, apa itu? Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini mensyukuri satu nikmat yang Allah berikan kepada beliau dalam usia 40 tahun itu dan disepakati oleh para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, yaitu nikmat tauhid. Nikmat tauhid. Ya. Satu, nikmat tauhid. Ya. Apa itu tauhid? Menjadikan seluruh atau segala hal yang kita kerjakan dalam aktivitas hanya mengarah untuk Allah semata. Ya, jadi kalau kita misalnya mohon maaf kita mau makan, makannya kita kerjakan karena Allah, gitu kan? Kemudian kalau kita mau minum, kerjakan karena Allah. Kita bekerja, kerjakan karena Allah. Kita beraktivitas, kerjakan karena Allah. Maka setiap segala aktivitas yang kita kerjakan karena Allah itu dalam konteks tauhid, yang mentauhidkan, mengarahkan segalanya hanya bagi yang satu, yang ahad. Ya, Allah menamakan dirinya dengan al-ahad. Qul huwallahu ahad, ya. Ketika menjadikan seluruh aktivitas yang kita kerjakan semuanya dalam kerangka hanya untuk Allah saja, hanya untuk beribadah saja, maka aktivitas ini yang dalam bahasa Arab disebut dengan amal namanya, akan memiliki nilai bertambah, namanya bukan sekedar amal tapi ditambahkan dengan salih namanya. Salih. Jadi kalau masih amal, itu masih netral. Ya, makan itu amal. Segala jenis pekerjaan itu amal. Minum, amal. Anda bekerja, amal. Saya mengajar, amal. Anda menulis, amal. Itu masih umum. Ya, tapi apakah setiap yang beramal dikerjakan karena Allah atau tidak? Gitu. Ya. Baik, jika pekerjaan ini dilakukan karena Allah dan turun ridha Allah ke dalamnya sehingga dianggap baik oleh Allah, sesuatu yang dianggap baik oleh Allah disebut dengan salih namanya. Ya. Makanya setiap orang tua bercita-cita memiliki anak yang saleh. Artinya orang atau anak yang dianggap baik, dibimbing baik oleh Allah. Ya, itu sudah fitrah. Jadi saleh itu adalah suasana kebaikan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Bakar ini berpikir begini, teman-teman sekalian. Nah, Abu Bakar ini merasa, saya berbisnis, bekerja, bahkan beliau merantau, ya, kadang ke Syam, Syam itu sekarang Palestina, ada Syria, ada Libanon, Yordania, gitu kan? Kadang kemudian ke Yaman. Nah, beliau itu merasakan, sebelum sampai ke titik ini, pekerjaan saya itu hanya untuk dunia saja. Jadi, dia belum memikirkan, ini 40 tahun, ya itu semua dunia aja. Kerja berangkat dunia, ya berangkat gelap, pulang gelap, aktivitas lagi, kerja lagi, tumpuk harta lagi, belanjakan lagi. Dan semua nilainya hanya untuk dunia saja. Maka beliau berpikir ketika kemudian Masya Allah sampai di usia ini dan menerima risalah Islam, difikirkan ya Allah. Ternyata sebelumnya ini punya nilai tidak di hadapan Allah. Ya, mari kita bawa ke pertanyaan pada diri saya, Anda, dan kita semua. Saya ingin tanya pada diri Anda, selama Anda mengabdi, bahkan sampai ke usia 40 tahun, apakah pekerjaan Anda pernah Anda niatkan karena Allah? Lantas Anda punya nilai apa di hadapan Allah? Dan persoalannya, satu saat kita akan berpulang. Kita akan wafat. Dan yang kita bawa pulang itu bukan bekal dunianya.
Tapi hasil dari amal soleh ini teman-teman sekalian. Ya. Karena itu ayatnya berkata setelah itu, perhatikan kalimatnya. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya. Supaya perbuatanku ini ya Allah dengan syukurku kepadamu bimbing hamba supaya pekerjaan hamba ini menjadi amal saleh. Ketika perbuatan dibenarkan dan diridhai oleh Allah, maka dia punya nilai di hadapan Allah. Nilai ini yang disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Nah. Dan jangan main-main ya, nilainya itu ketika pekerjaan menjadi hasanah, itu poinnya dituliskan oleh malaikat atas perintah Allah, itu 10 poin dituliskannya. 10 dalam hitungan akhirat, hitungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan amal saleh, kemudian dia punya nilai hasanah, maka punya poin di hadapan Allah 10. 10 itu jangan dihitung begini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu refleksinya di benak kita terlampau sedikit. Tapi coba kita perhatikan sebagai gambaran hitungan yang disampaikan oleh Nabi SAW menjelaskan konteks ini. Ketika ada seorang ibadah ke masjid, baru datang ke masjid saja untuk niat ibadah. Ya, untuk niat ibadah, belum mengerjakan yang lain-lain. Baru datang niatnya mau ibadah, misal mau sholat. Itu baru datang saja, di hadis Muslim disebutkan dapat 25 kebaikan. Yang jaraknya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, demikian seterusnya. Jadi kalau kita tarik ya pola hitungan ini ke dalam nuansa hitungan pahala, maka terbayang berapa banyak didapatkan. Berapa banyak? Itu 1 hasanah, nilainya 10. Nah, yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hasanahnya ini. Kalau pekerjaannya selesai. Jadi jangan dikira untuk mendapatkan perbuatan hasanah ini terbatas pada ibadah spiritual saja, tidak. Ya, kita sholat betul, sholat dapat pahala, 10 kebaikan sekali sholat. Ya, baca Al-Qur'an setiap hurufnya 10 pahala. Ya, infak setiap yang keluar dihitung paling sedikitnya 700 kali lipat. Ada hitungannya, kan? Tapi jangan dikira terbatas pada amalan-amalan ritual saja, tidak. Semua pekerjaan kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, jika diniatkan karena Allah, maka menjadi amal soleh dan punya nilai hasanah. Makanya semua pekerjaan itu dibimbing. Bimbingan itu yang disebut dengan doa. Jadi doa itu bukan kalimat formalitas yang kita bacakan untuk mendapatkan keberkahan pada aktivitas kita. Bukan sekedar itu. Itu ada nilainya. Karena itu silahkan Anda cek, semua aktivitas orang Islam dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti bersanding dengan doa. Silahkan cek. Ya, bangun tidur kita punya doanya. Ya, silahkan. Bahkan kita berpakaian ada doanya, makan ada doanya, urusan ke toilet pun ada doanya, langkah diatur. Masuk kaki kiri doanya, kemudian keluar kaki kanan, antara masuk dengan keluar beda, ke masjid ada doanya, masuk dengan keluar beda, langkahnya tak sama dengan saat ke toilet, ya. Silahkan, semua ada doanya. Bahkan tak mampu pun atau belum tahu pun membaca doanya, cukup kata Nabi untuk mendapatkan hasanah ini, maka lakukan karena Allah. Ya, kalimat nabinya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, cukup ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Anda lupa atau tak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu tidak menjadi hasanah, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika disebutkan nama Allah, bismillah, ya itu punya arti, ba-nya itu banyak, ada 14 fungsi ba dalam bahasa Arab. Lil murafaqah, lil ilsaq, lil ghayah, untuk menunjukkan satu pendampingan, satu kedekatan, ya, untuk menunjukkan satu tujuan, untuk menunjukkan satu maksud. Jadi kalau Anda mengatakan bismillahirrahmanirrahim, perhatikan baik-baik, aku kerjakan karenamu dan aku merasa diawasi olehmu ya Allah, ya, maka nggak akan main-main. Anda tidak akan pernah memberikan misalnya, mohon maaf, advice yang tidak baik. Anda tidak akan pernah menuliskan sesuatu yang tidak Allah sukai. Ya, demikian seterusnya. Bismillah mau minum, mustahil orang minum yang haram baca bismillah. Maka semua aktivitas yang dikerjakan itu ada 2 bonusnya. 1, Allah berikan kemudian nilai pahala di dalamnya. Ini 10 poin. Nah, ini yang akan ikut sampai kita pulang kepada Allah. Ya, adapun yang lainnya itu bonus dunia berkahnya. Makanya pertanyaan terbesar dari ayat ini bukan pertanyaan saya, mohon izin teman-teman keluarga besar. Ini Allah yang tanya. Ya, saya hanya wasilah saja. Kenapa Anda mengundang saya? Banyak para ustaz, para ulama yang bisa menyampaikan. Tapi ketika tiba-tiba kemudian, mohon izin,
Ya, Allah mengarahkan Anda untuk memilih saya untuk menyampaikan, dan tiba kemudian ayat ini yang bicara. Seakan-akan ada pesan yang ingin disampaikan. Sekarang ayatnya bertanya, apakah setiap keluarga besar di Sari Asih itu yang melayani dengan penuh kasih sayang, apakah nilai kasih dan sayang ini punya nilai di hadapan Allah yang penuh dengan kasih dan sayang? Allah Rahman dan Rahim. Ya, pemberi kasih, pemberi sayang tanpa batas. Sekarang perbuatan pekerjaan Anda punya nilai enggak? Selama 40 tahun ini. Ya, insya Allah tentunya ya. Insya Allah. Hanya persoalannya adalah ayatnya belum selesai. Belum selesai. A'mala salihan tardah. Tardah. Ya Allah, bimbing hamba untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba. Ya, cara mensyukuri tadi, gunakan seluruh aktivitas kita untuk menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diniatkan karena Allah, Ya, namun demikian nanti akan ada yang sangat menentukan, dan penentuannya adalah diridho Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang diridhoi Allah. Berarti pertanyaannya, ada amal soleh yang tidak Allah ridhoi. Ini ada usia 40 tahun. Kalau kita ambil usia umur dulu deh ya, umur kita masing-masing dulu. 40 tahun ini, kalau kita beraktivitas, ya taruhlah asumsinya, pada umumnya, gitu kan? Pada umumnya kita beraktivitas, ya setengah barangkali secara umum, yang digunakan beraktivitas kan kita ambil masa tidur kita kan. Jadi kalau kita ambil tidur kita misalnya secara umum ya, nggak semuanya. Ya tidur secara umum malamnya, kemudian tidur siangnya, tidur capeknya dan sebagainya, kita ambil setengah usia lah. Saya 20 tahunnya gitu kan, kurang lebih. Maka sisa aktivitas kita itu ada 20 tahun. Nah, ini makannya, minumnya, dan sebagainya gitu kan. Interaksi dan sebagainya 20 tahun. Kira-kira yang menjadi amal soleh itu berapa tahun? Yang punya nilai di hadapan Allah, yang menjadi ibadah. Ya, kita ambil 10 tahun, jangan terlalu pesimis ya, ambil setengahnya, ini 10 tahun misalnya. Nah, dari 10 tahun ini, yang diridhoi Allah itu berapa? Ya, nanti kita lihat batasan ridhonya. Kita ambil contohnya misalnya 5 tahun lah. Insya Allah, jangan terlalu pesimis ya. Nah, sekarang terbayang. Kalau 5 tahun yang kita asumsikan dari usia 40 tahun yang punya nilai ini segini. Sekarang kan belum selesai hitungannya. Dosa yang dikumpulkan berapa tahun? Kadang tak sengaja misalnya, berbuat sesuatu yang kotor, melihat atau bahkan sengaja melihat yang salah. Lihatnya ke handphone, lihatnya ke taklim, tapi iklan-iklan yang buka aurat masih dilihat juga. Kebanyakan lihat iklannya dibandingkan lihat taklimnya. Coba lihat, ya bikin status yang tidak baik, berselisih dengan orang lain, pikiran yang kotor dan sebagainya. Berapa banyak terkumpulkan? Maka tentunya kalau kita bandingkan, ini kan belum dihitung dosanya. Artinya apa? Kalau kita sadar ada sesuatu yang kurang, ya sementara kita akan pulang kepada Allah, maka orang yang cerdas pasti akan memanfaatkan sisa waktunya untuk diisi yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Maka cara terbaik untuk mengisi itu dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk. Ya. Bagaimana petunjuk yang dia mohonkan? Allah langsung berikan lewat kalimat yang tadi dibacakan oleh qari kita, dan ini adalah nukilan kemudian ya teman-teman sekalian yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika memohon kepada Allah, kemudian disampaikan oleh Al-Quran, ya diberikan bimbingan dan sampai kepada kita semua untuk kita kemudian praktekkan dalam kehidupan. Perhatikan kalimatnya. Wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bimbing hamba untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Arhamar Rahimin, dan dengan nikmat itu kami mampu mengisi sisa-sisa perjalanan aktivitas kami ini dengan perbuatan yang lebih baik lagi. Perbuatan yang saleh, perbuatan yang mulia yang Engkau ridhai. Bagaimana ciri perbuatan yang diridhai itu? Singkatnya ada 2. Ya. Saya beri contoh 2 bagian. 1, 2. Perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Pertama, menjaga hubungan baik dengan Allah pada aspek hablum minallah. Ya. Hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala pada aspek hablum minallah. Hubungan baik dengan Allah ini bentuknya ada 2 lagi. Ya, 1, menjaga perintahnya. Biasanya masuk pada aspek-aspek ritual dalam konteks ibadah spiritual. Misal, mohon izin ya, ada salat ya, Masya Allah tadi itu
luar biasa dipraktekkan, contoh memberikan tayamum, ada ustadz pembimbingnya dan sebagainya, itu sudah luar biasa. Ya, itu luar biasa. Nanti rasanya akan lain, Bu. Ya, teman-teman, bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, rasanya akan lain, akan berbeda, gitu ya. Nanti dalam suasana yang lain kita akan belajar bagaimana keberkahan diberikan ketika aspek ini dijaga, ya. Ketika aspek ini dijaga. Contoh misalnya sholat, tadi sudah disampaikan, kan? Setiap waktu sholat, dijaga waktu sholatnya, diberikan taujihat kepada yang lain, pasien-pasien diingatkan. Itu suasana itu akan sangat luar biasa. Dan nanti yang diberikan oleh Allah pun akan dahsyat. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah dalam beraktivitas kita menjauh dari Allah. Jadi renungan kita yang pertama adalah, ya sangat penting bagi kita, khususnya orang beriman. Iman itu yakin tanpa ragu. Kita yakin kita akan wafat, kita yakin kita akan kembali. Maka sangat penting bagi orang beriman untuk menjadikan seluruh tata aktivitas kehidupannya, menjaga nilai-nilai yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertamanya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Bagian keduanya, secara umum, hubungan baik dengan Allah kita tata, kemudian hubungan dengan sesama, hablum, ya. Orang mengatakan minan nas, kalau saya cenderung menyebutnya hablum minal makhluqat. Ya, kalau nas dengan manusia saja, kalau makhluqat dengan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga baik hubungan dengan Allah dan menjaga baik hubungan dengan sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dengan manusia atau orang-orang yang berada di sekitaran kita semua. Dan yang diutamakan bukan yang jauh dulu. Nih. Wa ala walidai, dengan orang tua. Karena mustahil ke atas tidak baik, maka tugas yang akan dilaksanakan pun tidak akan maksimal. Ya. Pun demikian, kalau kita tafsirkan ke atas, walidaya itu kan garis ke atas. Ya, kalau kita anak ke orang tua. Ya, kalau di pekerjaan hierarki ke atas. Ya, kepimpinan. Jadi dari bawahan, kepimpinan ke atas. Kalau di kalangan senioritas dokter, ya, dari junior sampai ke atas, dokter seniornya dan sebagainya. Ini bangun hubungan baik, kata Allah, bangun hubungan baik dengan sesama. Ya. Jalur ke atas dan dari atas jalur ke bawah. Wa aslihli wa dzurriyyati, ya. An a'mala shalihan tardah, ya. Kemudian wa aslihli, dan berikan aku perbaikan ya Allah, kemudian wa dzurriyyati, dan keturunanku. Ini garis ke bawah.